Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas tentang metode-metode survei ya. Jadi cara-cara pelaksanaan survei. Kita akan membagi metode survei ini nanti dalam dua bagian. Yang bagian pertama dalam video ini kita akan membahas tentang mail survey atau paper based survey, kemudian personal interview dan telepon interview gitu ya. Nah, kemudian bagian kedua nanti kita akan membahas tentang internet atau online survey dengan tambahan terkait persiapan pengambilan data yang sifatnya online. Baik, kita mulai saja dengan mail survey ya. Jadi mail survey ini yang dimaksud adalah airmail ya, jadi atau surat melalui pos itu ya. Jadi surveyor ya atau peneliti itu memasukkan kuesioner dalam amplop, kemudian mengirimkannya ke partisipan itu ya. Kemudian partisipan secara mandiri mengisi kuesioner tersebut dan mengirimkan kembali ke interviewer gitu ya, mengirimkan kembali ke surveyor itu. Nah, ada beberapa kelebihan ya dari mail survey ini. Yang pertama adalah kemudahan dalam pelaksanaan gitu ya, karena dilakukan dengan metode yang sederhana gitu ya. Ini bisa kita bandingkan dengan kita melakukan survei secara online misalnya atau secara telepon yang secara pelaksanaan itu lebih kompleks gitu ya. Nah, kemudian ini bisa diisi oleh partisipan dengan cepat ya, karena basisnya paper based tadi, tidak ada hambatan dari device ya, misalnya terkait komputer, terkait gadget, terkait model interview yang lain, misalnya penggunaan telepon gitu ya. Nah, dan juga ini terhindar dari interviewer bias ya. Ini akan kita bahas lebih lanjut ya nanti, interviewer bias itu. Kemudian ini salah satu metode yang terbaik ya untuk topik-topik yang sifatnya sensitif ya. Jadi untuk tema-tema sensitif kemungkinan partisipan itu lebih aman ya merespon ketika tidak secara personal gitu ya, dibandingkan dengan misalnya nanti kita akan bahas personal interview ya, atau interview secara langsung gitu ya. Nah, itu untuk kelebihan dari mail survey. Nah, selanjutnya kekurangannya adalah dalam mail survey partisipan tidak bisa bertanya ya jika ada pertanyaan yang tidak jelas gitu ya, atau pilihan jawaban yang tidak jelas gitu. Kemudian pada mail survey peneliti itu tidak memiliki kontrol terhadap urutan pengisian ya. Ini kemungkinan untuk survei-survei yang mengharuskan partisipan itu mengisi secara berurutan bagian-bagian dari kuesioner tersebut gitu ya. Jadi pada pelaksanaan survei yang langsung paper based yang tidak melalui mail itu peneliti itu bisa memiliki kontrol terhadap urutan itu ya, jadi per bagian sesuai urutan. Tapi pada survei yang mail survei ini tidak ada kontrol ini gitu. Nah, salah satu kekurangan dari mail survey adalah low response rate ya. Nah, ini low response rate ini berarti merupakan indikasi kemungkinan ada indikasi adanya response rate bias gitu ya. Yang response rate bias ini bisa mengancam keterwakilan dari sampel tersebut yang mengisi gitu ya. Nah, response rate sendiri adalah perbandingan antara partisipan yang mengisi ya dengan jumlah sampel ya, atau jumlah individu yang mendapat undangan gitu ya untuk mengisi survei tersebut. Jadi misalnya 30 orang itu mengisi dari 100 sampel yang diundang, maka response rate-nya itu adalah 30% itu ya.
Nah, low response rate ini bisa menyebabkan response rate bias ya, tadi sudah saya singgung ya. Jadi response rate bias itu ketika response rate yang rendah itu kemudian ada peluang dia salah satu karakteristik dari partisipan itu, salah satu kelompok dalam partisipan itu tidak terwakili gitu ya. Jadi ada komponen dari populasi yang tidak terwakili dalam sampel gitu ya. Nah ini masalahnya itu bisa beragam gitu ya, karena sifatnya ini Mill survey ini ada kaitannya dengan kemampuan literasi partisipan gitu ya. Jadi partisipan kurang memiliki kemampuan untuk membaca atau menulis gitu ya. Kemudian terkait juga latar belakang pendidikan yang rendah gitu, atau juga terkait permasalahan penglihatan ya, vision problems gitu ya. Jadi ini mengancam mengurangi ya kesempatan partisipan itu untuk merespon survei tersebut gitu. Jadi memang karakteristik partisipan seperti ini yang tadi yang saya sampaikan ya, literasinya kurang, pendidikannya rendah, itu ada permasalahan penglihatan, itu lebih sering underrepresentatif ya dalam survei-survei yang sifatnya Mill survey gini gitu ya. Nah juga ini biasanya terkait kesibukan atau memang partisipan itu tidak memiliki minat yang cukup untuk merespon ya, menjadi partisipan dalam survei tersebut itu. Nah namun low response rate ini juga tidak berarti response rate yang rendah tidak berarti juga bahwa otomatis sampel itu tidak mewakili populasi gitu ya. Jadi seperti kita diskusikan sebelumnya, bisa saja response rate rendah tapi partisipannya itu sampelnya itu mewakili populasi, bisa juga gitu ya. Jadi ini yang pentingnya peneliti harus bisa menyampaikan bagaimana keterwakilan sampelnya itu mewakili populasi atau tidak ya. Jadi peneliti bisa misalnya menyampaikan karakteristik sampelnya yang sudah sesuai dengan karakteristik di populasi itu ya. Oke, nah untuk tingkat response rate ya, itu biasanya untuk Mill survey itu menurut Shaughnessy dan kawan-kawan itu sekitar 30% ya, tingkat response rate Mill survey secara keseluruhan, dan ini cenderung semakin lama semakin berkurang gitu ya, keinginan untuk berpartisipasi dalam survei itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas personal interview ya, atau wawancara secara langsung ya, secara personal. Jadi partisipan itu ditemui secara pribadi oleh pewawancara gitu ya, secara langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Kemudian pewawancara itu atau interviewer mencatatnya itu. Nah, kelebihan dari personal interview adalah partisipan itu bisa bertanya bila ada bagian yang membingungkan itu ya. Nah, kemudian juga interviewer itu bisa mengkonfirmasi ya jawaban-jawaban yang tidak jelas. Jadi bisa ketika jawaban dari partisipan itu tidak jelas, interviewer bisa melakukan follow up gitu ya. Ini maksudnya apa dengan pertanyaan seperti jawaban tersebut gitu ya. Nah, response rate dari personal interview itu lebih tinggi ya daripada Mill survey, karena memang bertemu langsung itu otomatis komitmen partisipan itu akan lebih tinggi ya untuk menjawab atau melengkapi kuesioner dari awal sampai akhir itu.
Nah, kemudian kekurangan personal interview adalah partisipan yang semakin lama semakin sulit dicari ya. Ini maksudnya sulit dijangkau gitu ya. Ini bisa terkait alasan keamanan ya, tidak mau dikunjungi gitu ya. Juga misalnya daerahnya daerah yang konflik misalnya gitu ya. Atau juga misalnya banyak rumah yang kosong ya ketika siang hari, ketika jam kerja gitu ya. Nah, selain juga kekurangannya adalah biaya tinggi ya, ini sangat logis ya, karena harus waktunya lebih panjang ya, harus satu demi satu gitu ya, otomatis membutuhkan interviewer, pewawancara yang ini juga perlu pelatihan ya, perlu gaji ya, kemudian perlu juga proses coding ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sifatnya mendalam tadi gitu ya. Nah, salah satu kekurangan yang paling besar itu dalam personal interview adalah adanya interviewer bias ini gitu ya. Jadi interviewer bias itu terutama terjadi ketika pewawancara itu hanya merekam ya sebagian dari jawaban partisipan gitu ya, atau interviewer itu mengubah gitu ya pertanyaan-pertanyaan gitu yang kadang itu tujuannya baik gitu ya untuk menyesuaikan dengan kondisi partisipan, tapi ini kemudian keluar dari standarisasi penyampaian pertanyaan yang sudah digariskan gitu ya. Nah, salah contoh-contohnya seperti ini gitu ya. Jadi interviewer itu mencatat tidak lengkap gitu ya. Misalnya partisipan menyampaikan salah satu masalah di TV adalah banyaknya kekerasan, kemudian interviewer hanya mencatat kekerasan di TV gitu ya. Nah, kemudian juga interviewer melakukan follow up gitu ya, tapi justru dia mengarahkan partisipan untuk menjawab ke arah yang belum tentu sesuai dengan apa yang hendak disampaikan gitu ya. Nah, ini jadi seharusnya probingnya itu lebih netral gitu ya di sini ya. Misalnya apa yang Anda maksudkan dengan kekerasan gitu ya, ketika interviewer tadi menyatakan kekerasan di TV gitu ya. Partisipan menyampaikan kekerasan di TV. Kemudian apa yang Anda maksud dengan kekerasan gitu ya. Interviewer probingnya lebih netral seperti itu gitu. Nah, beberapa cara ya menghindari interviewer bias ini dengan menggunakan interviewer yang terlatih gitu ya. Juga misalnya kita harus meng-hire ya, mempekerjakan ya interviewer yang memiliki motivasi tinggi gitu ya, dan juga mereka dibayar secara profesional ya, dibayar dengan baik gitu ya. Nah, kemudian peneliti harus menyediakan instruksi yang terstandarisasi ya. Ini terutama harus kita lakukan jika interviewernya banyak gitu ya. Di sini standarisasinya terkait pertanyaan-pertanyaannya ya, kalimat-kalimat pertanyaan itu harus terstandarisasi ya dalam panduan tersebut. Kemudian juga ada panduan-panduan ketika nanti ada kesulitan di lapangan gitu ya. Misalnya jika partisipan menjawab seperti ini, apa yang harus dilakukan gitu ya. Itu. Nah, interviewer bias juga bisa dihindari dengan mengawasi performa interviewer gitu ya. Nah, ini memang agak lebih sulit ya dalam personal interview, tapi ini bisa dilakukan di awal-awal misalnya gitu ya. Nah, otomatis setelah ketika interviewernya itu banyak dan kan lokasinya beragam gitu, tidak mungkin supervisi itu dilakukan secara mendalam. Nah, supervisi terhadap interviewer itu salah satu keunggulan dari survei melalui telepon ya. Jadi yang ketiga, metode survei adalah survei melalui telepon gitu. Nah,
ada dalam survei melalui telepon itu ada potensi ya kesulitan dalam menentukan sampling frame ya, karena memang tidak semua telepon itu terdaftar gitu ya, karena kan terkait privasi itu pemilik telepon boleh tidak tercantum dalam buku telepon misalnya, itu bisa ya dilakukan gitu. Nah, kelebihan dari survei melalui telepon adalah kemudahannya dalam mencapai tempat-tempat yang terpencil ya, terisolasi, tempat-tempat yang berbahaya, daerah konflik misalnya tadi ya. Kemudian bisa mencapai partisipan yang sulit ditemui secara langsung ya. Ini tadi terkait kesibukan, terkait tadi jam kerja yang berbeda gitu ya. Nah, survei melalui telepon juga bisa lebih cepat diselesaikan ya. Kenapa ya? Karena lewat telepon saja gitu ya. Jadi interviewer tidak harus menuju ke alamat ya, tempat partisipan ya, seperti dalam personal interview tadi gitu ya. Nah, kemudian ini tadi sempat saya sampaikan ya, interviewer itu mudah diawasi ya dalam survei melalui telepon. Jadi karena interviewer itu kan berada pada lokasi yang tertentu, semua interviewer kan melakukan telepon dari kantor tersebut misalnya gitu ya. Jadi di situ supervisi lebih mudah ya, ketika tadi ya, misalnya ada probing yang tidak tepat gitu ya. Jadi supervisor bisa langsung mengoreksinya gitu ya. Nah, kekurangan survei melalui telepon adalah ada kemungkinan selection bias gitu ya. Jadi tidak bisa menjangkau partisipan yang tidak memiliki telepon ya. Nah, ini sangat logis ya, tidak semua, walaupun penggunaan telepon itu sudah sangat berkembang ya, tapi tetap ada kemungkinan partisipan itu tidak memiliki telepon gitu ya. Jadi yang tidak memiliki telepon otomatis itu tidak akan terwakili gitu ya. Nah, kemudian kekurangan lain adalah komitmen partisipan untuk berpartisipasi rendah ya. Ini otomatis ya dibandingkan dengan personal interview ya, karena hanya melalui telepon gitu ya. Nah, kemudian ada juga kemungkinan partisipan itu kesulitan mengingat pilihan jawaban gitu ya. Jadi pada pertanyaan dengan pilihan jawaban yang banyak ya, misalnya 10 pilihan jawaban, nah setelah sampai ke ini kan otomatis interviewer harus menyampaikan satu demi satu pilihan jawaban tersebut gitu ya. Nah, setelah sampai ke pilihan jawaban terakhir, partisipan itu sudah lupa gitu ya, apa yang tadi pilihan jawaban pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, otomatis memang partisipan bisa bertanya gitu ya ke interviewer. Nah, tapi ini kan juga akan memperlama proses wawancara tersebut itu, proses survei tersebut itu. Nah, ini juga kekurangannya adanya banyaknya penipuan dan telepon marketing ya. Otomatis ini menurunkan kepercayaan masyarakat ya, atau calon partisipan yang didekati oleh pewawancara ini, karena dia dikira ada unsur penipuan atau telepon marketing yang misalnya terkait kartu kredit misalnya, yang banyak sekali melakukan telepon marketing gitu ya, marketing melalui telepon. Oke, selanjutnya nanti kita akan membahas survei online ya dan persiapan pengambilan data pada video berikutnya. Nah, referensinya adalah Sonesi dan kawan-kawan ya, bisa dicek langsung di chapter 5. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.